Dago Elos, sebuah kawasan yang indah namun penuh dengan cerita sengketa tanah yang melibatkan masyarakat lokal dan juga keluarga Muller. Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 2017. Konflik dimulai ketika keluarga Muller mengajukan gugatan atas lahan seluas 6,3 hektar di Dago Elos sebagai warisan dari George Hendrik Muller. Mereka menggunakan sertifikat Eigendom-Vervanging dari masa kolonial sebagai dasar klaim. Keluarga Muller dengan bantuan PT Dago Indah Graha mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk mengklaim lahan Dago Elos sebagai hak waris keluarga mereka. Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan tersebut yang mengakibatkan 331 warga yang terkait harus meninggalkan lahan. Pada tahun 2019, masyarakat Dago Elos mengajukan gugatan ulang ke Mahkamah Agung. Hasil putusan Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa masa berlaku Eigendom-Vervanging sudah berakhir sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Pada tahun 2022, keluarga Muller mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung menyetujui peninjauan kembali yang diajukan oleh keluarga Muller dan PT Dago Indah Graha dengan alasan adanya kehilapan atau kekeliruan hakim. Keputusan ini mengharuskan masyarakat yang terkena dampak untuk pindah dari lahan tersebut. Masyarakat kemudian melaporkan masalah tersebut ke Polres Bandung, namun laporan mereka ditolak karena tidak memiliki surat tanah. Berdasarkan kesaksian warga A dan warga B, perwakilan masyarakat Dago Elos sebelumnya telah mengirim laporan kepada Polda Jawa Barat, namun tidak ada tanggapan. Setelah terjadi aksi demo warga dan berita-berita mulai memuat masalah sengketa lahan Dago Elos, pihak Polda Jawa Barat akhirnya memberikan tanggapannya. Menurut aku itu indikasi tanahnya dari gugatan awal ya, karena jadi kita tahu kan mereka selain menggunakan penetapan ahli waris juga mereka menggunakan Eigendom tadi ya, tahu kan Eigendom juga udah nggak berlaku, padahal ya udah nggak berlaku tapi di pengadilan bahkan sampai tingkat akhir di tingkat PK itu masih di akhirnya walaupun tidak secara langsung tapi dengan prosesnya berarti mengakui kalau Eigendom itu milik mereka. Semoga bisa membuka mata mereka aja sebenarnya apa yang harus tindakan yang harus mereka lakukan. Pengen mereka melakukan apa yang harus dilakukan sesuai prosedurnya, sesuai peraturan yang ada gitu. Dan ya berperspektif kepada warga sih. Kayak harus membersihkan diri mereka sendiri dulu gitu, supaya mafia tanah di tempat-tempat lain atau di luar pemerintahan bisa habis juga. Berdasarkan bacaan-bacaan dan kasus konflik sengketa tanah Dago Elos, penulis berpendapat bahwa celah utama yang digunakan para mafia tanah adalah tidak semua masyarakat di Indonesia memiliki sertifikat tanah dan tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan terkait pentingnya hak atas tanah. Menurut para ahli, banyak warga tidak memiliki sertifikat tanah diduga karena minimnya informasi, sosialisasi, prosedur birokrasi yang rumit, dan juga biayanya yang tinggi. Kasus konflik sengketa tanah Dago Elos menyoroti celah dalam regulasi tanah di Indonesia. Ketidakjelasan hierarki regulasi antara UU PA dan PP nomor 24 tahun 1979 menjadi salah satu penyebab mafia tanah masih merajalela. Kepercayaan masyarakat Dago Elos terhadap pemerintah telah mencapai titik terendah. Masyarakat berharap pemerintah dapat membuka mata terhadap apa yang terjadi pada masyarakat Dago Elos maupun masyarakat lain yang sedang menghadapi ketidakadilan. Untuk mengantisipasi dan menangani mafia tanah, penting untuk membangun tim Satgas yang bekerja sama dengan lembaga hukum dan juga BPN. Tim ini akan mendata tanah milik masyarakat, memeriksa kepemilikan yang tumpang tindih, dan menandai lokasi yang sudah ada ataupun belum memiliki sertifikat. Evaluasi berkelanjutan juga dinilai penting untuk meminimalisir kasus serupa di masa mendatang. Dan terakhir, pemerintah perlu aktif menginformasikan pentingnya sertifikat tanah, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kerjasama antara Kementerian ATR BPN dan juga pemerintah daerah sangat dianjurkan untuk sosialisasi langsung ke masyarakat. Mari kita bekerja sama demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Saya Nadia Hilmaraudlah mengucapkan undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.